Halo, senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi tentang asesmen nasional, dalam hal ini asesmen kompetensi minimal dalam seri orientasi guru belajar dari Kemdikbud. Harapan saya, ketika Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh tanah air mengetahui informasi tentang orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimal, Bapak Ibu guru semua dapat melibatkan diri secara aktif dan mari kita bersama-sama belajar, bersama-sama memahami apa yang dimaksud dengan asesmen nasional dan apa yang dimaksud dengan asesmen kompetensi minimal dalam kegiatan ini. Kegiatan ini akan berlangsung secara online dan kita bisa mengaksesnya kapan saja, di mana saja kita memiliki kesempatan dan waktu dan sekaligus memiliki jaringan internet. Jadi mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu guru. Nah, untuk mengakses layanan asesmen kompetensi minimal ini, maka kita akan masuk di browser. Browsernya apa saja, bisa Mozilla, bisa Microsoft Edge, atau Google Chrome. Kemudian kita masukkan di mesin pencarian SIM PKB, karena untuk mengakses portal ini kita harus menggunakan akun SIM PKB kita. Ya, berikut, ketika sudah terbuka, jangan lupa nanti bisa mengakses ke portal layanan program GT Kemdikbud atau langsung ke guru belajar. Atau kalau ada yang rindu ke SIM PKB-nya, bisa masuk dulu ke SIM PKB-nya, nanti di sana akan diarahkan ke guru belajar, ke portal guru belajar. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai mengakses portal guru belajar ini, portal layanan program GTK Kemdikbud, di sini banyak kegiatan ini, ada beberapa, ada kayak menu SIM PKB, PPG, guru penggerak, organisasi penggerak, guru belajar, guru berbagi, sekolah penggerak, diklat GPK, dan ada lagi diklat tentang kepala sekolah, pengawas di bawahnya. Tapi kita akan ada di sini ya. Kita akan ada di sini, guru belajar. Nah, kalau mau membaca, Bapak Ibu ingin hendak membaca lebih banyak, silahkan buka portalnya. Tapi kalau yang penasaran untuk belajar AKM, langsung saja klik masuk ya. Ketika kita sudah masuk, maka tampilan seperti ini. Ini adalah akun saya yang langsung terintegrasi ke SIM PKB. Nah, ini beberapa kegiatan yang sudah saya ikuti, ada 3 sejauh ini yang sudah saya ikuti, ada 2 ya. Dan itu kita akan ada di asesmen kompetensi minimal. Sekali lagi, mari merindukan kegiatan ini Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia. Nah, ketika kita masuk di dalam portal asesmen kompetensi minimal ini, kita akan mendapati tampilan seperti ini. Yang rindu sertifikat kegiatan, ya tidak bisa di-download dulu ketika kita belum menyelesaikan seri belajar AKM ini ya. Berikut, itu informasi awal di halaman beranda dari AKM-nya. Selanjutnya, untuk bisa mengikuti program orientasi ini, kita harus masuk di sini, daftar ya, klik daftar di sini ya. Ikuti petunjuk-petunjuknya, ada beberapa hal yang akan diisi di sana. Kemudian kita akan mengikuti kegiatan ini ya. Berikut, nanti setelah ada kegiatan, maka kita harus melakukan pengimbasan AKM seperti yang saya lakukan pada saat ini kepada Bapak Ibu guru semua. Berikut, nah ini adalah bayangan hasil presentasi dari kegiatan BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum angkatan ketiga. Saya tergabung di angkatan ketiga yang sudah saya ikuti, sudah tuntas. Saya mengerjakannya dari tanggal 14 Januari hingga tanggal 18 Januari. Ya, jadi kurang lebih 4 hari lah. Ya, kita belajar secara online. Oke, baik. Dan jika kita sudah menyelesaikan seperti tadi ya, kegiatan sudah 100%, presentasi 100%, maka kita berhak mengecek sertifikat kegiatan kita di sini. Kemudian kita unduh ya sertifikatnya. Tapi syarat untuk mendapat sertifikat ini adalah standarnya adalah 75. Skornya harus 75 dan maksimal kalau tidak salah 2 kali. Ya, 2 kali. Tapi puji Tuhan, saya hanya sekali mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan skor maksimum sehingga saya dihargai oleh Kemdikbud mendapatkan sertifikat senilai 32 jam pelajaran. Dan inilah sertifikatnya. Alangkah bahagianya. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama secara online untuk mendapatkan ini. Nah, di pokok materi sertifikat AKM ini sudah tergambar apa-apa yang akan kita lakukan, apa-apa yang akan kita kerjakan di sana. Termasuk di dalamnya nanti kita akan belajar membuat soal-soal bentuk AKM yang selama ini selalu didengungkan di sekitar kita. Mari kita belajar di sini. Ya, ada contoh-contohnya, ada implementasinya dengan berbagai macam sumber materi yang terkait dengan itu. Ya. Nah, mengapa AKM atau AN ini penting sekali? Karena dengan asesmen kompetensi minimum,
literasi dan numerasi, kita siapkan para murid, para peserta didik, penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Seperti kita tahu, era saat ini tidak bisa kita hindari terkait dengan digitalisasi, industri 4.0, dan juga dalam rangka mempersiapkan masyarakat 5.0, ya. Nah, di dalam AKM ini, apa yang diharapkan ke depan untuk peserta didik kita? Yaitu kecakapan hidup abad 21. Apa saja kecakapan hidup itu? Ada 3. Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Itu yang ketiga. Nah, di samping itu, di dalam seri belajar AKM secara online ini, kita juga akan mendapatkan gambaran tentang profil pelajar Pancasila. Seperti apakah pelajar Pancasila itu? Menurut Kemdikbud, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kompetensi siswa sendiri atau peserta didik atau murid kita itu nanti sudah tergambar bahwa harus mencapai kecakapan hidup abad 21. Kemudian profil pelajar Pancasila, dan ini akan terukur melalui asesmen nasional dalam 3 hal, yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi asesmen nasional itu membawahi 3 aspek, yaitu AKM, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, mengapa asesmen nasional ini begitu penting? Ini terkait dengan peningkatan mutu sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian peserta didik dalam menguasai materi pelajaran atau konten pelajaran dan nilai ujian akhir, atau apapun penyebutan. Jadi orientasinya bukan menyelesaikan kurikulum dan mendapatkan nilai yang maksimal dalam bentuk skor 0 sampai 100 atau A sampai E. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berkreasi, berinovasi, dan menggunakan teknologi informasi, kecakapan untuk hidup, bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat. Ada 3 tujuan utama dari asesmen nasional ini, yaitu mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Jadi kita mempelajari karakter murid peserta didik kita secara utuh. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Dan yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut, ada 3 instrumen yang dinilai dalam asesmen nasional, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan lingkungan belajar. AKM, kita mulai dari yang pertama. Terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sementara numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. AKM diberikan dalam bentuk soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, ada 5 bentuk soal yang terdapat dalam AKM itu. Pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi, soal-soal yang kita ujikan sebenarnya tidak semata-mata itu hanya pilihan ganda. Lewat pengetahuan nanti, latihan-latihan di orientasi online ini, kita akan mengerti bagaimana cara menyusun soal AKM yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua yaitu survei karakter. Survei karakter dikerjakan oleh murid atau peserta didik untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter ini akan mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi ini dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga, survei lingkungan belajar.
dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Nah, uh, demikian apa yang saya bagikan tentang asesmen konvensional ini, tentang asesmen nasional. Semoga bermanfaat bagi kita. Mari kita semua belajar bersama-sama mengenal AKM demi terwujudnya karakter siswa kita yang berkarakter peserta didik Pancasila.